Selamat pagi teman-teman remaja. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat, dan rajin berdoa. Teman-teman, tentunya kalian sudah bersiap-siap untuk liburan. Tapi tidak lupa, seperti biasanya setiap hari Minggu, kita akan mengikuti Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang di hari Minggu biasa ke-11 tanggal 13 Juni 2021. Tema kita hari ini adalah bertumbuh dalam Yesus. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, kami sungguh bersyukur boleh mengenal Engkau yang begitu mengasihi kami. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu memahami pengajaran-Mu dan berlaku seturut teladan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca kitab suci. Pembacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah teman-teman amati pertumbuhan sebuah benih? Dari sebuah benih yang kecil, muncul tunas yang terus bertumbuh menjadi batang dan ranting dengan daun-daun yang lebat. Penabur benih tidak tahu bagaimana terjadinya. Ia melihat pertumbuhan benih, namun dia tidak tahu waktu proses pertumbuhan terjadi. Iman kita pada Yesus ibarat benih. Kita perlu menyiapkan hati untuk tempat benih tumbuh. Yesuslah yang akan membuat benih iman kita bertumbuh. Kita hanya perlu membuka hati agar firman Allah yang ditabur dapat tumbuh dalam diri kita, dan akhirnya kita dapat berbuah dengan lebat.
Bagaimana caranya agar benih iman kepercayaan kita pada Yesus semakin bertambah? Adakah yang tahu? Ya, caranya dengan membaca kitab suci, berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan pengajaran iman, maka kita membuka hati untuk menerima benih iman akan Yesus. Iman kita pada Yesus akan terus bertumbuh bila kita selalu mendekatkan diri padanya. Dalam Yesus, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, berbela rasa, dan sebagainya. Kehadiran kita tentunya akan membawa damai dan sukacita pada orang-orang di sekitar kita. Bila kita dapat berbuah dengan berbagai kemampuan yang kita miliki, itu bukan karena hebat kita, tetapi karena Yesus yang ada dalam kita. Dialah yang menumbuhkan benih-benih baik dalam diri kita hingga akhirnya kita dapat berbuah. Benih baik yang ditabur dalam hati dan pikiran akan membuat kita bertumbuh menjadi besar, kuat, dan berguna. Kita ibarat pohon yang berbuah, menjadi bagian dari semesta dan memberikan manfaat bagi semua makhluk di sekitar kita. Yesus yang akan berkarya menumbuhkan benih-benih baik dalam diri kita. Maka, izinkan benih baik ditaburkan dalam hati dan pikiranmu. Teman-teman, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya Firman Tuhan di Hidupku. Oke, semoga firman Tuhan yang ada di hati kita akan terus ada di setiap langkah dan hidup kalian juga. Teruslah bertumbuh dan sirami jiwa kalian agar terus berbuah. Nah, sekarang kita bangun niat. Katakan dalam hati kalian, aku akan membuka hati dan pikiranku untuk hal-hal yang baik. Apa sajakah hal-hal yang baik itu? Misalnya berdoa, rajin membantu orang tua, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, lalu juga tekun, taat, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Sekarang kita lakukan aktivitas. Kalian bisa siapkan alat-alat atau bahannya. Misalnya kalau di sekitar kalian ada kertas atau karton, gak harus yang baru, bisa karton bekas juga gak apa-apa. Lalu kalau kalian bisa menemukan ranting pohon kering, boleh disiapkan ya. Lalu kalian juga siapkan kertas berwarna hijau dan kuning. Dan terakhir adalah alat tulis. Nah, cara yang pertama, silahkan kalian ambil kertas atau karton, lalu gambarlah batang pohon dan rantingnya. Jadi kalian gambar batang pohon dan rantingnya saja. Kemudian
Kalian ambil kertas berwarna tadi, yang warna hijau dan kuning. Tuliskan di sana apa yang telah kalian lakukan. Jika berwarna hijau, kalian tuliskan perbuatan baik yang sudah dilakukan. Lalu kalau yang kuning, kelalaian kalian atau perbuatan yang kurang baik. Kalian tempelkan di sana. Lalu perhatikan selama 1 minggu. Kertas berwarna apakah yang paling dominan? Yang warna hijau atau warna kuning? Wah, kalau masih ada yang berwarna kuning, coba pekan berikutnya kalian ganti sesuai dengan niat kalian tadi, bahwa kalian akan membuka hati dan pikiran untuk hal-hal yang baik. Nah, jadi nanti pohonnya penuh daun-daun yang berwarna hijau. Artinya akan banyak perbuatan baik yang kalian lakukan. Nah, cara yang kedua, kalau kalian memiliki ranting kering, kalian bisa gunakan. Lalu bisa kalian tempatkan di pot atau di botol bekas atau media apapun. Caranya masih sama seperti tadi, ambil kertas berwarna hijau, tuliskan hal-hal yang baik, lalu tempelkan. Lalu yang kuning untuk hal-hal yang kurang baik atau kelalaian kalian dalam melakukan perbuatan baik. Perhatikan selama 1 minggu. Gantilah kertas berwarna kuning dengan niat yang baik. Ya, oke, silahkan kalian siapkan. Wah, tak terasa ternyata pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus untuk Bir at Home hari ini. Kami mau membuka hati dan pikiran kami agar benih-benih baik tumbuh subur dalam diri kami. Bantulah kami mampu berbuah sehingga hidup kami menjadi berkat. Santo Yusuf, doakanlah kami. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita hari ini. Terus sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.